Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita tentang listrik statis. Jadi silakan kalian pahami video ini, lalu ada contoh soalnya, lalu ada latihannya. Silakan kalian kerjakan latihannya dan kumpulkan lewat GCR. Oke, mari kita masuk ke materi pembahasannya. Kita masuk ke pokok pembahasannya, yaitu tentang listrik statis. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara tentang listrik statis, pasti kalian pernah belajar di kelas 9 tentang listrik statis. Listrik statis yang kalian dengar di kelas 9 itu pasti tentang kertas yang digosok-gosokkan, mistar yang digosok-gosokkan di rambut, lalu tempelkan pada kertas, itu akan terjadinya listrik statis, ya kan? Nah, tahu nggak teman-teman, listrik statis itu terjadi di kehidupan kita sehari-hari, contohnya petir. Nah, petir itu terjadi karena adanya gesekan antar awan yang melahirkan elektron-elektron bebas. Oke, elektron, pasti kalian paham kan elektron itu apa? Nah, jadi petir adalah salah satu peristiwa yang berkaitan dengan listrik statis. Oke, masuk ke pokok pembahasannya. Listrik statis adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap. Rumusnya Q sama dengan N dikali E. Keterangannya, Q itu muatan benda, E itu muatan elektron atau proton, nilainya 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Sekarang kita masuk ke hukum Coulomb. Nah, kalian tahu nggak hukum Coulomb itu ditemukan oleh ahli fisika asal Prancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb. Oke, makanya namanya hukum Coulomb karena penemunya yaitu ada nama belakangnya itu Coulomb. Nah, Coulomb melakukan penelitian mengenai gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang diberi muatan listrik dan dipisahkan oleh jarak tertentu. Oke. Hukum Coulomb pada dasarnya menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak antara dua benda muatan listrik berbanding lurus dengan besar setiap muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda tersebut. Ini adalah bunyi hukum Coulomb. Oke, rumusnya F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R pangkat 2 atau 1/4 Pi epsilon 0 dikali Q1 kali Q2 per R pangkat 2, di mana F itu sama dengan gaya Coulomb, K itu sudah konstanta, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, R itu jarak kedua muatan, epsilon 0 itu permitivitas, nilainya sudah ditetapkan 8,85 kali 10 pangkat min 12. Oke, paham ya untuk di sini? Oke, di sini ada muatan. Oke, hukum Coulomb itu menyatakan bahwa muatan listrik itu terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Kalau muatan positif ketemu muatan positif, maka dia akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika muatan negatif ketemu muatan negatif, dia akan tolak-menolak. Tetapi, jika muatan positif ketemu dengan muatan negatif, maka dia akan tarik-menarik. Sama halnya dengan kalian, kalau ketemu teman laki-laki sama teman laki-laki, apa kalian akan tertarik? Tidak. Dia akan tolak-menolak. Sama hal dengan perempuan, ketemu dengan teman perempuan, apa dia akan tarik-menarik? Tidak. Tetapi pada saat laki-laki ketemu dengan perempuan, maka dia akan tarik-menarik. Itu sama halnya dengan kehidupan nyata kita, tetapi ini muatan. Maka muatan itu, kalau misalkan muatan positif ketemu dengan muatan negatif, maka dia akan tarik-menarik. Untuk besar gaya listrik, dirumuskan vektor F sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F1 dikali F2 cos alpha. Nah, ini
adalah rumus vektor. Di kelas 10 udah Ibu jelaskan tentang vektor, lalu udah Ibu jelaskan cara perhitungannya. Oke, maka ini mudah ya. Kalau misalkan untuk langsung hitung aja, ini mudah. Contoh soalnya, dua buah titik A dan B berjarak 3 meter, masing-masing bermuatan listrik plus 4 dikali 10 pangkat min 4 kolom, dan minus 1 dikali 10 min 4 kolom. Titik C terletak di antara A dan B. Ingat, titik C terletak di antara A dan B, berjarak 2 meter dari A dan bermuatan listrik plus 3 kali 10 pangkat min 5 kolom. Hitunglah besar gaya elektrostatis pada muatan di C. Oke. Ini plus 4 dikali 10 min 4 itu bukan itu menandakan bahwa dia bermuatan positif. Minus 1 berarti dia menandakan dia bermuatan negatif. Plus 3 menandakan kalau dia bermuatan positif. Paham ya? Ini bukan angka minus 1, bukan, tetapi dia minus 1 itu dia bermuatan negatif. Oke, diketahui QA-nya sama dengan plus 4 kali 10 min 4C. QB-nya sama dengan min 1 kali 10 pangkat min 4C. QC-nya sama dengan plus 3 kali 10 min 5C. Dan jarak dari titik C ke A sama dengan 2 meter. Jarak dari B ke A sama dengan 3 meter. Yang ditanya berapa gaya di titik C. Oke, kita cari bareng-bareng ya. Oke, kita lihat dulu gambarnya. Dari A ke C, lalu dari C ke B. Kenapa dia kok nggak ABC, Bu? Kenapa dia ACB? Oke, ingat di soalnya, di soal dia mengatakan titik C terletak antara A dan B. Oke, dipahami soalnya? Titik C terletak antara A dan B, berarti titik C berada di tengah-tengah A dan B. Nah, dihitung lagi. Dari A ke B itu 3 meter, maka kalian tulis dulu A ke B itu 3 meter. Lihat panah yang di bawah, A ke B itu 3 meter. Lalu di soal juga mengatakan bahwa A dan B berjarak 2 meter. Oke. A dan C berjarak 2 meter. A dan C berjarak 2 meter. Otomatis C ke B itu 1 meter. Kenapa? Karena jarak A dan B itu 3 meter. Nah, muatan QC itu ditolak oleh A. Oke. Tetapi muatan C itu ditarik oleh B. Oke. Karena A dan QC itu muatannya sejenis. Oke. Tetapi C dan B itu muatannya tidak sejenis, maka C ditarik oleh B. Maka didapatlah hasilnya FC sama dengan FCA plus FCB. FC sama dengan KQC dikali QA. Oke. Per RCA kuadrat plus QC dikali QB RCB pangkat 2. Ingat di soal, gaya dari titik C ke A plus gaya dari titik C ke B. Oke. Maka FC sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. QC-nya 3 kali 10 min 5. QA-nya 4 kali 10 min 4 plus 3 kali 10 min 5. QB-nya 1 kali 10 min 4. RCA-nya 2 pangkat 2, RCB-nya 1 pangkat 2. Nah, 9 kali 10 pangkat 9, 3 kali 4, 12 kali 10 min 9. 3 kali 1, 3 kali 10 pangkat min 9, 2 pangkat 2, 4, 1 pangkat 2 tetap 1. Maka 12 dibagi 4 itu 3 kali 10 min 9. 3 bagi 1, 3 kali 10 pangkat min 9. Nah, 3 tambah 3 itu 6 kali 10 pangkat min 9. Maka 9 kali 10 pangkat 9-nya tetap ke bawah.
ditambah dengan 6 kali 10 pangkat min 9. 10 pangkat min 9 ditambah 10 pangkat min 9, 9 ketemu 9 itu habis, jadinya 0. 9 kali 6, 54. Paham nggak sampai di sini? Oke, kita lanjut ke medan listrik. Medan, pernah kalian mendengar kata-kata medan? Pastinya pernah, apalagi di negara kita. Medan, Sumatera Utara, itu medan. Lalu medan perang, pernah juga mendengar. Nah, sekarang kita belajar tentang medan listrik. Padahal medan listrik itu pernah kalian pelajarin di kelas 9 SMP. Medan itu artinya daerah atau area atau ruangan. Oke. Jadi, medan listrik itu adalah daerah di sekitar muatan listrik, baik itu muatan positif maupun itu muatan negatif yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Oke? Paham ya? Medan listrik itu adalah daerah yang di sekitar muatan listrik, daerah yang masih di sekitar muatan listrik. Oke, yang dipengaruhi oleh gaya listrik. Itulah yang dinamakan medan listrik. Medan listrik itu ada garis keluar dari muatan positif dan ada garis masuk ke muatan negatif. Nah, jadi kalau misalkan dia muatannya positif, maka garis medannya dia akan keluar bercabang seperti ini. Tetapi pada saat dia muatannya negatif, maka dia akan masuk medan listriknya. Paham ya? Kalau misalkan dia muatannya positif, maka dia akan keluar. Tetapi, kalau misalkan dia muatannya negatif, maka medan listriknya akan masuk. Nah, medan listrik itu ada di sekitar muatan-muatan ini. Di luar muatan ini, semuanya itu medan listrik. Oke? Kuat medan listrik atau E di suatu titik didefinisikan sebagai besar gaya listrik yang dibagi besar muatan uji di titik tersebut. Nah, rumusnya E sama dengan F per Q. Sama dengan F, ingat ya, rumus utamanya E sama dengan F per Q. Nah, F ini masuk ke gaya kolom tadi sama dengan Q1 kali Q2 per R pangkat 2 atau Q besar kali Q kecil per R pangkat 2 per Q. Q besar, Q kecil per R pangkat 2K ini adalah rumus dari gaya kolom F per Q. Q kecil ketemu Q kecil itu habis, maka rumusnya tinggal Q besar per R pangkat 2. Atau ini untuk rumus ini untuk rumus besar kuat medan listrik, maka vektor E sama dengan akar E1 pangkat 2 plus E2 pangkat 2 plus 2E1 kali E2 cos alfa. Ini untuk besar medan listrik. Kalau yang ini, yang di atas, ini kuat medan listrik. Oke, rumus utamanya E sama dengan F per Q. Kalau misalkan F-nya ini tidak ada, yang ditanyanya muatan dan jarak, maka kalian pakai rumus K per R pangkat 2. Paham ya sampai di sini? Contoh soal, titik A yang berjarak 5 meter dari suatu muatan listrik sebesar 4 kali 10 min 4C. Hitunglah kuat medan magnet pada titik tersebut. Hitunglah kuat medan listrik pada titik tersebut. Diketahui R-nya sama dengan 5 meter, Q-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4C, yang ditanya berapa medan listriknya. Oke, penyelesaiannya ini sangat mudah rumusnya. E sama dengan Q per R pangkat 2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 min 4C per 5 pangkat 2. Oke, 4 kali 9, 36 kali 10 pangkat min 4 ditambah 9 per 25. Hasilnya, 36 dibagi 25, 1,4 kali 10 kali 10 pangkat 5, min 4 tambah 9 itu, 10 pangkat 5 Newton per kolom. Paham nggak sampai di sini? Oke, Ibu ulangi.
36 dibagi 25 itu 1,4 dikali 10 min 4 tambah 9 itu min 4 tambah 9 itu 5, jadi 1,4 dikali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Ini ada latihan, silakan kalian kerjakan latihannya dan kalian kumpulkan lewat GCR. Yang pertama itu sama seperti contoh soal, hitunglah besar gaya elektrostatis, ini seperti contoh soal. Yang kedua itu dua buah muatan Q1 dan Q2 masing-masing. Ingat kalau ada kata masing-masing berarti Q1 dan Q2-nya itu sama. Hasilnya 4 kali 10 min 4. Itu muatannya berjarak 3 cm. Hitunglah gayanya berapa F-nya. Lalu yang ketiga, titik A berjarak 5 cm dari suatu muatan listrik sebesar 3 kali 10 min 4. Hitunglah kuat medan listrik pada titik tersebut. Nah, ini medan listrik. Nomor 4, hitunglah muatan listriknya. Yang diketahui jaraknya 6 cm, berarti kalian ubah dulu ke meter. Dan medan listriknya 8 Newton per Coulomb. Hitunglah muatan listriknya. Yang kelima, itu kalian hitung jarak muatan listriknya berapa. Oke. Suatu medan listrik memiliki muatan sebesar 6 kali 10 min 8 dan medan listriknya sebesar 15 Newton per Coulomb. Jadi kalian hitung jaraknya. Jarak itu R pangkat 2. Nah, nanti R pangkat 2 itu kalian akarkan hasilnya. Misal R pangkat 2 sama dengan 64 misalnya gitu. Maka R sama dengan akar 64, itulah hasilnya berapa. 64 itu diakarkan menjadi 8, itulah hasilnya. Oke, paham ya? Atau R pangkat 2 sama dengan 9, maka 9 itu kalian akarkan supaya pangkat R2-nya itu hilang menjadi R saja. Oke, terima kasih semuanya. Silakan kerjakan latihannya dan kalian kumpulkan lewat GCR. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk mencapai kesuksesan. Terima kasih.